Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Bojong, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Bojong, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita masih bisa berkumpul pada acara pemaparan rencana tindak lanjut program destimasi PKG PJOK gelombang pertama tahun 2024. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga pemaparan, acara yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Bojong. Kepada Bapak Dr. Andes Sunarna MM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Bapak, Ibu, Guru, dan karyawan SMA Negeri 1 Bojong yang saat ini mewakili kegiatan program rencana tindak lanjut pada saat ini. Kita diundang oleh rekan kita, Guru PJOK SMA Negeri 1 Bojong, yang kebetulan pada saat ini sedang melaksanakan kegiatan PKG, peningkatan kompetensi guru PJOK yang diselenggarakan oleh BPGP di Provinsi Jawa Tengah. Sebuah keberuntungan, sebuah kebahagiaan karena teman kita terpilih untuk mengikuti program kegiatan tersebut. Karena tidak semua sekolah diundang untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi guru PJOK di tingkat Jawa Tengah ini. Teristimewa bagi rekan kami, teman kita, Bapak Peter Jimmy Salami SPD, Bapak Imam Arif Fiyandi SPD, yang saat ini sedang mengikuti program tersebut. Nah, saat ini kita diundang di tempat ini untuk menyaksikan, mengikuti, dan lain sebagainya, sebuah paparan dari hasil pelatihan-pelatihan, kegiatan-kegiatan berhari-hari yang lalu, karena memang programnya ini cukup lama ya, cukup panjang, ada Zoom, ada daring, ada luring, dan lain sebagainya, dan tempatnya di sekolah lain, dan lain sebagainya, cukup panjang. Yang penting ya semoga kegiatan ini pertama membawa peningkatan kompetensi bagi rekan kita. Yang kedua ya membawa manfaat bagi peningkatan sekolah kita di SMA Negeri 1 Bojong ini, terutama ya peningkatan kompetensi bagi anak-anak kita peserta didik di SMA Negeri 1 Bojong ini untuk pendidikan selanjutnya. Sebab ternyata anak-anak didik kita, alumni-alumni dari kita ini banyak juga yang berminat, banyak yang tertarik, dan banyak juga yang melanjutkan di pendidikan keolahragaan atau PJOK. Ini sebuah motivasi, sebuah keberuntungan bagi sekolah kita. Kami atas nama SMA Negeri 1 Bojong mengatasnamakan teman-teman ya, terutama memberikan ucapan selamat, memberikan ucapan turut berbahagia bagi rekan kita, dua rekan kita, yaitu Bapak Peter Jimmy Salami dan Bapak Muhammad Arif Fiyandi. Ya, salah terus ya. Yang pada saat ini akan memaparkan ya sebuah rencana tindak lanjut atau RTL dengan project based learning atau dengan yang lainnya, kan model-modelnya ini bermacam-macam. Nah, dipaparkan kepada kita semua ya, nanti kita tanggapi, kita koreksi, dan kita ambil manfaatnya bersama bagi kita bersama guru, terutama guru di SMA Negeri 1
Bojong. Nah, karena ini program ini dibiayai dari pemerintah, pakai anggaran pemerintah, ya, semoga kita juga yang lain nanti mendapat kesempatan juga diundang untuk peningkatan kompetensi guru ini, terutama dari BPGP sekarang yang menangani. Jadi di Jawa Tengah kita punya dua, ya, BPGP dan BPPMP, yang di jalannya juga ada BPSDM, ya, yang semuanya itu sebenarnya milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kalau sekarang, ya. Kalau dulu ya Menristek Dikti, sekarang sudah dipisah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira dari saya selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bojong demikian yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga ini ya bermanfaat bagi kita semua. Sekian sambutan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sudah disampaikan. Sambutan berikutnya adalah sambutan dari Guru PJOK sekaligus Guru Berprestasi Kabupaten Tegal kepada Bapak Iwan Widianto SPD MPD. Kami persilahkan. Tambahannya yang kayaknya belum kuat itu, tambahannya udah lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bojong, Bapak Dr. Andes Sunarna MM, yang saya hormati terkhusus kepada peserta diseminasi dalam hal ini Guru PJOK SMA Negeri 1 Bojong. Yang pertama Bapak Imam Arif Priandi MPD, yang kedua Bapak Peter Jimmy Salami SPD. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri undangan dari beliau berdua. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, sehingga ada manfaatnya untuk kita semua. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita bersama-sama haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya yaumil akhir, amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa saya juga ucapkan beribu-ribu terima kasih dan saya hormati juga kepada yang hadir menyaksikan, dari Bapak Ibu guru pemerhati olahraga yang sudah hadir di tempat ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang pada intinya pada hari ini kita semua akan menyaksikan kaitannya dengan pemaparan dari beliau berdua yang mengikuti acara atau kegiatan diseminasi PJOK. Apa sih tujuan diseminasi? Yang saya pahami adalah dalam rangka meningkatkan sekaligus menumbuhkan kesadaran tentang aktivitas fisik, kesehatan, dan juga berkaitan dengan kehidupan yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dalam hal ini, seperti kita ketahui bersama, sebetulnya kalau PJOK itu kurikulum apapun memang dituntut untuk kemandirian daripada siswa, dari mulai berbaris, dan absen pun tidak harus seperti guru di kelas diundang, gak penting. Kami hanya menghitung jumlahnya berapa yang tidak hadir akan ketahuan. Mungkin itu bisa diterapkan Bapak Ibu ya yang berada di kelas, itu selalu berhitung sehingga nanti akan ketahuan. Absen yang tidak hadir itu akan ketahuan, dan kami sudah melaksanakan itu awal daripada kemandirian. Jadi sebetulnya kan dari mulai CBSA, kurikulum 13, termasuk sekarang kurikulum merdeka, harapannya itu kan ada kemandirian daripada peserta didik. Dan ini diseminasi akan diperlengkap adanya pembelajaran yang menyenangkan,
tidak membosankan, ada kemandirian dan lain sebagainya, yang nanti akan dipaparkan lebih jelas oleh beliau berdua. Dalam hal ini nanti Pak Imam Arif Priyandi yang akan menyampaikan. Harapannya yang tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah, mari kita semua ambil sisi positifnya, bahwa salah satu tujuan pembelajaran PJOK adalah menerapkan sportivitas, kedisiplinan, dan nilai-nilai kerjasama, kompetisi yang sportif, sehingga itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sportivitas itu penting, kedisiplinan itu penting, dan tentunya bisa menjalankan kehidupan dalam keseharian, sadar tentang arti kesehatan, karena di situ ada pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di situ artinya berarti kita harus sadar tentang kesehatan, bahwa kesehatan itu adalah penting untuk diterapkan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya. Dan sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada banyak kekurangan. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sudah disampaikan. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan rencana tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Arif Priyandi MPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sunarna selaku Kepala SMA Negeri 1 Bojong Kabupaten Tegal. Yang kami hormati Bapak Iwan Widianto selaku senior saya di bidang PJOK dan salah satu yang selalu memberikan motivasi baik secara teknis maupun non teknis kepada saya pribadi ya. Terus kemudian tidak ketinggalan ya, yang kami hormati pula dan yang berbahagia ya, kepada Bapak Ibu Guru yang pada pagi hari ini bisa menghadiri acara pemaparan kegiatan saya. Dalam hal ini saya sedang mengikuti program disiminasi PKG atau peningkatan kompetensi guru PJOK, dan program ini sudah berjalan kurang lebih sudah 2,5 bulan, karena kurang lebihnya itu sampai 3 bulan, dan ini adalah sudah memasuki fase akhir. Maka dari itu, karena ini sudah memasuki fase akhir, ini kami diberi tugas untuk melaksanakan program yaitu aksi nyata, dan dalam hal ini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut program yang akan saya lakukan. Pada program ini saya mengambil metode pembelajaran yaitu proyek based learning, karena nanti pada program ini saya memberikan tugas kepada anak supaya anak bisa bebas berkreasi, menciptakan temuan, atau dalam hal ini adalah nanti bisa menciptakan gerak senam aerobik, dan itu pun anak benar-benar bisa menemukan gerakan-gerakannya sendiri. Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Iwan, memang benar salah satu tujuan dari desiminasi ini adalah supaya kita diberikan kesadaran bahwa bagaimana caranya kita bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik ya. Kemudian juga peserta didik diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk berkreasi atau berkreativitas ya. Baik, langsung ke materi pemaparan, yaitu rencana tindak lanjut program proyek based learning. Dalam hal ini saya mengambil judul PJOK Sehat dan Bugar, menerapkan pola hidup sehat dan gerak sepanjang hayat. Kemudian yang melatar belakangi kenapa saya mengambil judul ini, yang melatar belakangnya adalah hasil survei yang pernah saya lakukan kepada peserta didik. Walaupun survei ini juga saya lakukan secara santai, dengan cara kita mengobrol santai saja dengan peserta didik, dan dari hasil apa yang saya tanyakan, hampir rata-rata mereka itu tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan olahraga secara rutin ya. Makanya
saya mengambil tema ini karena saya tertarik. Yang pertama, mereka juga kurang paham mengenai apa sih artinya atau apa sih itu tentang kesehatan. Kemudian kesempatan mereka untuk melaksanakan olahraga juga sangat minim. Secara dari pagi sampai sore anak-anak berada di sekolah. Kemudian sampai sore mereka juga tidak bisa bebas beraktivitas keluar, dan ditambah dengan budaya di SMA Bojong atau di lingkungan kita itu kan jarang sore-sore ada anak perempuan yang melakukan olahraga ya, apalagi secara terbuka, karena memang kebetulan lingkungan kita adalah lingkungan yang agamis. Maka dari itu saya tertarik untuk mengambil tema senam aerobik. Kenapa saya mengambil tema senam aerobik? Karena saya sesuaikan dengan usia mereka, yaitu usia remaja. Ya, usia remaja itu masih sangat potensi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu aerobik ya. Sudah lebih tinggi dibandingkan dengan SKJ atau dibandingkan dengan senam irama yang lainnya. Ya, karena di dalam senam aerobik itu nanti untuk temponya juga tempo yang tinggi atau high impact. Makanya cocok untuk usia SMA atau usia remaja. Dan harapan saya setelah mereka bisa menciptakan gerakan aerobik, nantinya mereka bisa mempraktekkan kapanpun dimanapun, tidak harus keluar rumah. Ya, mereka bisa praktek di rumahnya sendiri, dengan bapak ibunya, dengan adik-adiknya, dengan tetangganya, itu bisa dilakukan kapanpun. Dan dalam kondisi hujan pun mereka tetap bisa beraktivitas. Harapannya kalau mereka rutin melaksanakan aktivitas seperti itu, harapannya kebugaran mereka juga akan meningkat. Ya. Itu adalah salah satu yang beberapa yang melatar belakangi kenapa saya mengambil tema untuk senam aerobik. Kemudian pada materi ini atau program ini ya, ada beberapa langkah ya, yang harus saya laksanakan, dan langkah ini dilaksanakan dalam waktu 6 minggu. Pada minggu pertama program ini hanya pengenalan proyek dan kolaborasi materi. Di sini baik dari saya selaku guru PJOK nantinya akan berkolaborasi dengan beberapa teman mapel yang lain, yaitu yang saya ambil adalah mapel guru seni tari. Guru seni tari nanti salah satu tugasnya adalah mencari atau menciptakan koreo atau variasi-variasi gerakan ya. Kemudian yang kedua adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia terkait dengan penulisan laporan. Ya. Di minggu pertama, baik saya, guru seni tari maupun guru bahasa Indonesia itu hanya akan berdiskusi tentang mengenai apa yang akan diciptakan dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke minggu kedua sudah mulai merencanakan. Dari hasil diskusi kemudian mulai masuk ke fase perencanaan. Bagaimana nanti cara melaksanakannya, bagaimana cara mendemonstrasikannya dan lain sebagainya. Dan di minggu ketiga itu sudah mulai masuk ke pelaksanaan proyek, yaitu apa yang sudah direncanakan mulai dilaksanakan atau dipraktekkan. Ya, dalam hal ini nanti saya dengan bantuan beberapa teman guru yang berkolaborasi akan langsung memberikan materi kepada anak. Ya, jadi nanti mulai latihan dan lain sebagainya. Dan di minggu terakhir atau minggu keempat itu presentasi untuk laporan proyeknya, dan peserta didik nanti sudah bisa mendemonstrasikan atau memperagakan hasil atau proyek yang sudah diciptakan. Kemudian tujuan program dari diseminasi ini yang pertama adalah menanamkan pola hidup sehat. Itu tujuan dari saya selaku guru PJOK ya. Karena saya erat kaitannya dengan ilmu kesehatan. Jadi di sini juga saya bertujuan untuk menanamkan pola hidup sehat dengan harapan dengan seringnya melakukan aktivitas fisik di rumah, kebugaran akan bertambah, dan otomatis kalau kita bugar kita akan senang atau kita akan punya minat untuk menjaga kebugaran tubuh. Dalam hal ini adalah dengan cara menjaga pola sehat. Kemudian tujuan berikutnya adalah berkolaborasi dengan tim. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini nanti saya akan berkolaborasi dengan beberapa guru mapel lain. Tujuan berikutnya itu mengintegrasikan pengetahuan.
antara pengetahuan dari ilmu keolahragaan, dari ilmu seni tari, dan kemudian dari bahasa Indonesia. Nanti dari kami yang berkolaborasi otomatis akan menambah pengetahuan masing-masing. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah membangun kreativitas dan keterampilan dalam hal ini peserta didik. Ya, peserta didik diberikan tugas atau diberi proyek untuk menciptakan gerakan. Otomatis mereka akan berkreasi, berkreativitas seluas-luasnya supaya gerakan yang mereka ciptakan itu asik, menarik, dan bisa menarik untuk orang lain untuk ikut mempraktekannya juga. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah mengembangkan metode pengajaran ya, supaya pengajaran saya itu tidak monoton, tidak hanya misalkan model komando saja ya. Di sini saya mengembangkan model pengajaran yang lain, yaitu tadi sudah saya sampaikan proyek based learning. Kemudian struktur program dan mitra. Di sini ada semacam struktur atau kepengurusannya ya. Secara tidak tertulis, yaitu yang pertama adalah dari kepala sekolah yang mewakili pemangku kebijakan atau stakeholder ya. Dalam hal ini saya ambil adalah kepala sekolah. Kemudian di sini juga ada yang menjadi objek proyek saya adalah siswa ya, atau peserta didik. Kemudian ada guru PJOK, guru seni tari, dan guru bahasa Indonesia. Itu adalah struktur program atau mitra kolaborasi program saya ini. Untuk berikutnya adalah pernyataan tentang kapasitas. Yang pertama dari ruang sumber daya manusia. Dari ruang sumber daya manusia adalah kolaborasi antar guru mata pelajaran ya. Kebetulan di sini adalah sumber daya manusianya memiliki potensi yang bagus, yang luar biasa semua. Jadi di sini saya tidak begitu kesulitan di dalam meminta bantuan teman-teman yang saya ajak kolaborasi. Kemudian dari segi komunitas, kami sangat butuh dukungan dari seluruh pihak sekolah, baik dari pemangku kebijakan atau dari teman-teman guru yang lain dan dari warga sekolah yang lainnya. Untuk rencana evaluasi, yang pertama dari siswa nanti ada wawancara dan survei, dan itu sudah mulai kami laksanakan. Kemudian dari guru, dari saya sendiri adalah melakukan refleksi dan diskusi. Ya. Dari saya sendiri refleksi, kemudian dengan teman sejawat, ya, baik dari guru PJOK, dari guru mapel yang lain nanti ada diskusi, kekurangan plus minusnya di mana nanti ada diskusi. Kemudian dari kepala sekolah dan teman-teman yang lain sejawat juga nanti bisa memberikan umpan balik. Ya, semisal di dalam program ini masih ada kekurangannya apa, nanti silakan bisa disampaikan. Ya. Kemudian dari komunitas yaitu penilaian partisipasi dan dukungan selama program berlangsung. Kemungkinan tantangan dari yang saya sampaikan, program yang saya sampaikan tadi atau rencana yang sudah saya sampaikan sebenarnya membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Karena untuk menciptakan gerakan senam itu tidak mudah. Akan tetapi di sini saya hanya diberi waktu 4 minggu dari mulai perencanaan sampai laporan akhir ya. Maka dari itu dengan terbatasnya waktu itu menjadi salah satu tantangan buat saya. Adapun untuk mengatasi keterbatasan waktu tersebut ya, di sini saya juga mempunyai salah satu solusi, yaitu membuat jadwal yang padat ya, meskipun padat tapi juga mudah-mudahan bisa terlaksana atau tercapai dengan lancar. Kemudian tantangan yang kedua adalah kolaborasi antar guru mata pelajaran ya. Kenapa di sini saya anggap tantangan? Karena kesibukan antara saya dengan guru yang lain itu berbeda. Bisa saja saya sudah menentukan jadwal sekarang atau hari ini, ternyata guru yang berkolaborasi dengan saya ada acara lain. Sebagai contoh hari ini ya, saya sudah mengagendakan hari ini ada pemaparan ya, ternyata dari guru seni tari itu sendiri Bu Siswi itu juga ada acara orientasi. Jadi kan memang butuh waktu yang tepat antara saya dengan teman-teman yang berkolaborasi. Dan harapan saya dari apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan program bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan apa yang sudah saya rencanakan nantinya bisa bermanfaat, terutama untuk saya pribadi, untuk mengembangkan dalam hal pembelajaran saya, dan untuk manfaat secara umum. Mudah-mudahan peserta didik saya nantinya setelah bisa mempraktekkan, bisa menemukan, dan bisa menciptakan gerakan aerobik, mereka bisa menciptakan atau bisa mempraktekkan senam itu sendiri di rumah, dengan harapan
nantinya kebugaran mereka itu bisa lebih bagus. Artinya mereka memiliki kebugaran yang bagus, jadi untuk melakukan aktivitas apapun mereka tidak merasa keberatan atau tidak cepat lelah. Ya itu saja pemaparan dari saya terkait dengan rencana tindak lanjut program yang akan saya laksanakan ya. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian dan salam sehat dan bugar. Demikian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah diskusi atau tanya jawab. Silahkan dari Bapak Ibu Guru, mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, karena tidak ada, maka dilanjut untuk acara yang terakhir, yaitu penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Demikianlah acara pemaparan rencana tindak lanjut program desiminasi PKG PJOK gelombang pertama tahun 2024. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi Bapak Ibu Guru semuanya pada acara hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandel.